Ya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur menara BTS 4G Bakti.Kominfo. Dengan memiliki jabatan sebagai sekjen partai politik, mungkinkah aliran dana yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah itu mengalir ke partai? Kita akan mengulasnya bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, ada Zainur Rohman. Selamat sore Pak Zainur, apa kabar? Selamat sore Mbak, kabar baik. Baik, Pak Zainur, apa yang ingin Anda sampaikan menanggapi berita hari ini bahwa Menkominfo Johnny Plate akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Agung dan telah berstatus tersangka korupsi? Iya, kasus ini cukup panjang ya, jadi tidak bisa hanya dilihat pada momentum penetapan tersangka JP sebagai Menkominfo. Dari awal, penyidik di Kejaksaan sudah menemukan alat bukti bahwa proyek ini memang dari awal diniatkan untuk diselewengkan. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Pertama, Direktur Bakti Kominfo membuat peraturan yang mengarahkan agar hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang memenuhi syarat sehingga dapat memenangkan lelang. Yang kedua, kajian yang dilakukan meskipun dilakukan oleh dari pihak akademisi, tetapi juga tidak lepas dari intervensi AAL dan di dalamnya juga ada penentuan harga yang tidak wajar. Yang ketiga, diduga juga ada markup harga yang memang sejak awal itu sudah diatur oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, ada pembayaran ya yang dilakukan terhadap proyek-proyek yang belum selesai pekerjaannya, bahkan belum berdiri BTS-nya. Nah, yang kelima, ada hal yang terakhir, diduga ada banyak spek dari pekerjaan barang ini yang tidak sesuai atau tidak direkomendasikan untuk bisa memenuhi kebutuhan di daerah 3T. Sehingga atas kejadian-kejadian fakta-fakta tersebut sampai kepada kesimpulan proyek ini sejak awal niat untuk dikorupsi ya, dan ada keterlibatan sekian banyak pihak baik dari swasta maupun dari internal Kominfo sendiri, bahkan ada satu pihak dari perguruan tinggi yang melakukan kajian. Nah, saya melihat ini satu kejahatan yang terorganisir, berjamaah, dan memang punya niat jahat sejak awal. Nah, saya ingin mengatakan bahwa proyek BTS untuk daerah terluar tertinggal terdepan ini tidak mungkin tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Menteri Kominfo. Kalau kita lihat peran Menteri Kominfo sejak awal, justru ya proyek ini kan termasuk proyek strategis nasional, bertujuan untuk transformasi digital, memberikan inklusi digital kepada masyarakat di daerah agar bisa menikmati dunia digital equal dengan masyarakat di perkotaan. Nah, karena proyek ini adalah PSN, justru menurut saya sejak awal Menteri Kominfo inilah yang memang in charge, punya perhatian besar terhadap proyek ini. Sehingga ketika kemudian ada kerugian keuangan negara dalam proyek ini, ada perbuatan melawan hukum dengan melakukan rekayasa sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dimenangkan, maka tidak lepas dari peran serta dari Menteri Kominfo. Sehingga kita dengar hari ini Kejaksaan menetapkan Menteri Kominfo dengan status sebagai tersangka menggunakan pasal 2 dan pasal 3. Ya. Pasal 2 itu merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, ini Kejaksaan sedang mencari informasi, data, fakta, apakah ada aliran kepada Menteri Kominfo atau tidak. Tetapi setidak-tidaknya sudah jelas ada fakta dan alat bukti yang menunjukkan adanya aliran kepada keluarganya, yaitu kepada adiknya. Yang kedua adalah Menteri Kominfo ini juga dijerat dengan pasal 3, artinya ada penyalahgunaan kewenangan, Mbak Syifa. Sehingga kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat di Kominfo ini diselewengkan untuk mewujudkan program ini sesuai dengan kepentingan mereka-mereka yang bersekongkol ini. Yang saya sebut tadi adalah
kewenangan membentuk peraturan misalnya dilakukan oleh Direktur Bakti Kominfo dengan membuat peraturan yang mengarahkan agar proyek ini hanya bisa dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu, Mbak Syifa. Ya, baik. Total sudah ada 6 tersangka dalam kasus ini. Kalau menurut Anda, Pak Zainur, mungkinkah ada tersangka lain yang seharusnya juga ikut ditahan dan menjadi tersangka dalam kasus ini, mengingat penyidik Kejagung juga sudah memeriksa adik Joni Plate sebagai saksi dan telah mengembalikan fasilitas serta uang yang diterimanya. Apakah adik Joni Plate juga turut berperan dalam proyek ini menurut Anda, Pak Zainur? Ya, saya percaya bahwa Kejaksaan akan mengembangkan ini, tidak berhenti, meskipun sudah mendapatkan big fish-nya, yaitu Menteri Kominfo, tetapi saya percaya Kejaksaan akan terus menggali lebih dalam siapa-siapa saja yang terlibat, termasuk tadi kalau ditanya misalnya apakah ini juga akan sampai kepada adik Menkominfo. Kalau kita lihat dari aliran dana yang diterima oleh adik Menteri Kominfo, berarti di situ ada ada keterlibatan. Nah, tetapi sejauh apa keterlibatannya? Apakah sekadar menerima tanpa adanya satu permufakatan atau misalnya menggunakan influence sebagai keluarga dari seorang pejabat ataukah seperti apa? Tentu itu nanti akan didalami oleh penyidik. Nah, tetapi dengan ditetapkannya JP sebagai tersangka dengan posisi jabatannya sangat tinggi yaitu seorang menteri, menurut saya Kejaksaan telah berhasil mendapatkan satu pelaku kunci yang itu menurut saya sangat tepat untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Tentu kita pasti ke depan akan masih berharap bahwa Kejaksaan tidak berhenti ya, selain pihak-pihak di internal Kementerian Kominfo, juga kemungkinan swasta-swasta yang menjadi pelaksana pekerjaan maupun yang bersifat subkon yang itu ikut terlibat atau juga menikmati harta hasil kejahatan korupsinya itu juga harus diproses. Nah, tetapi apapun itu, saya memberikan apresiasi besar kepada pihak Kejaksaan Agung yang telah berhasil untuk menemukan alat bukti sehingga bisa menersangkakan seorang Menteri Kominfo. Kenapa? Berdasarkan catatan kami, Kejaksaan selama ini jarang sekali menangkap big fish di level pejabat publik. Kalau diingat-ingat, hampir tidak ada menteri setelah era reformasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus korupsi. Kalau dalam kasus yang lain mungkin pejabat-pejabat tinggi ada ya, menteri atau kepala lembaga. Tetapi untuk menteri dan kepala lembaga dalam kapasitas sebagai tersangka korupsi itu sangat seingat kami tidak ada. Nah, dengan keberanian Kejaksaan menetapkan JP sebagai tersangka korupsi ini, kami melihat bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki prioritas untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang strategis. Yang pertama, merugikan keuangan negara sangat besar. Nah, proyek ini juga keuangan negara yang dirugikan sangat besar, sampai 8 triliun. Pak Zainur, kita tahan dulu sebentar. Kita akan menyimak tanggapan dari pihak Istana Kepresidenan Republik Indonesia terkait penetapan tersangka Menkominfo Joni G. Plate. Pertama, karena politik presiden. Politik beliau bisa menjadi presiden sehingga tidak boleh ada yang kepanasan di luar. Dan ada juga ada yang post power syndrome, tidak boleh. Karena gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu tidak sama seperti bapaknya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, jadi santai saja, tenang saja. Persiapkan partainya dengan baik. Tidak usah nyerobot sana, nyerobot sini. Santai-santai saja. Ya, kalau Jokowi sama Nasdem kan sebetulnya biasa kan, cuma di publik aja yang orang punya penilaian yang tidak ini. Tapi kalau Pak Jokowi bertemu dengan Pak Surya Paloh, dengan ketua umum partai manapun juga biasa saja, baik. Begitu juga dengan partai, mau oposisi sekalipun tidak ada masalah. Dan seperti kita lihat biasa saja. Cuma ya menjelang pemilu kan biasa, panas-panas begitu, normal lah. Yang penting jangan sampai bisa mengganggu ruang publik, itu aja. Sampai sekarang belum ada kabar. Begitu adindaku, thank you. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Zainur Rohman, kita lanjutkan kembali dialog kita sore hari ini terkait penetapan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate. Ya Pak Zainur, sebagai sekjen partai politik, menurut Anda apakah ada kemungkinan dana korupsi itu juga mengalir ke partai politik? Ya, memang sejauh ini kita belum mendengar keterangan dari Kejaksaan Agung soal aliran dana. Apakah ada aliran dana kepada pihak JP maupun kepada partai atau pihak-pihak lain. Nah, tetapi di kasus-kasus yang lain seringkali memang terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik itu juga digunakan untuk pendanaan politik. Ada kasus-kasus yang memang sudah diputus oleh pengadilan bahwa memang ada aliran kepada partai. Nah, untuk kasus Menkominfo ini tentu kita harus menunggu informasi dari Kejaksaan Agung di dalam melakukan penelusuran harta hasil kejahatannya mengalir sampai mana saja, dan kemudian kita akan mengikutinya nanti di persidangan. Nah, soal politik ya, menurut saya persoalan penegakan hukum itu harus sepenuhnya dipisahkan dari politik, ya. Bahwa atas kekisruhan hukum ya, kita memang paham ada pihak-pihak politisi yang mungkin bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan politiknya, dan menurut saya itu sah-sah saja. Tetapi selama penegak hukum memiliki alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka menurut saya proses hukum itu harus sepenuhnya dipisahkan dari politik. Jadi menurut saya sesuatu yang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu harus dipisahkan dengan proses-proses politik yang dilangsungkan oleh para politisi. Ya, ini tinggal pinter-pinternya para politisi untuk memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan mereka. Tapi bagi kami di dunia hukum itu hanya bertumpu kepada alat bukti. Jika memang ada alat buktinya, maka harus dilanjutkan proses hukumnya, dan kami mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Ya, jadi sekali lagi hukum itu harus dipisahkan secara proporsional dengan politik. Kecuali kalau tidak ada alat bukti kemudian seseorang ditetapkan sebagai tersangka, kita sebut itu misalnya adalah kriminalisasi dalam bahasa awam. Nah, itu boleh kita kritik. Tetapi kalau sejak awal dugaan keterlibatannya sangat kuat, alat-alat buktinya juga sudah sangat jelas, sangat terang, ada aliran dana kepada keluarganya, ini adalah proyek strategis nasional yang menjadi program utama, tentu ya itu semua menurut saya sudah merupakan satu bukti-bukti yang menunjukkan perbuatan dari tersangka. Tentu kejaksaan nanti di depan persidangan akan membongkar itu semua untuk pembuktian. Nah, tetapi yang kita baca selama ini, kita ikuti, sejak awal proyek ini sudah diniatkan untuk dikorupsi. Itulah yang bisa kita catat. Sekali lagi, oleh karena itu kepada para politisi ya, harus belajar untuk menghormati proses hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi siapapun yang sedang menjadi pejabat publik, jangan melakukan korupsi. Ketika saudara melakukan korupsi, maka itu menjadi sasaran tembak yang empuk bagi lawan-lawan politik saudara. Bahkan tanpa lawan politik melakukan apapun, ketika ada proses hukum berjalan, itu pun saudara akan jatuh sendiri. Sehingga sekali lagi, jika tidak ingin diproses hukum, maka jangan sekali-kali melakukan korupsi. Baca Pak. Baik Pak Zainur, kita tahan dulu sebentar, kita simak informasi terkini di rumah dinas Menkominfo Johnny G. Plate. Namun sesaat lagi kita akan lihat situasi terkini di sana. Pak Zainur, tadi Anda mengatakan bahwa model korupsi seperti ini sudah diniatkan sejak awal proyek berjalan. Mengapa praktik-praktik seperti ini masih saja terjadi di berbagai instansi pemerintahan? Kira-kira apa yang salah? Apakah memang karena lemahnya pengawasan di lingkup internal kementerian, atau ada sikap atau tindakan saling melindungi seperti itu, Pak Zainur? Ya, yang pertama saya melihat ada mental memanfaatkan jabatan ya, atau bisa dikatakan aji mumpung berkuasa, menggunakan kekuasaan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi. Ada mental seperti itu ya. Buktinya ketika berkuasa kemudian membuat peraturan untuk mengarahkan agar perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa memenangkan tender, kemudian ada markup-nya. Jadi kita melihat mental aji mumpung ketika berkuasa, memupuk kekayaan pribadi itu belum hilang dari para pejabat publik kita. Yang kedua, saya melihat ketika korupsi itu dilakukan secara berjamaah,
pihak-pihak yang harusnya melakukan fungsi kontrol, fungsi pengawasan itu juga tidak berfungsi secara efektif, ya, sehingga pihak-pihak pengawasan eksternal lah yang kemudian melakukan koreksi. Jadi pengawasan internal seperti misalnya yang seharusnya dilakukan oleh inspektorat atau inspektorat jenderal atau satuan pengawas internal itu tidak efektif untuk melakukan pencegahan, melakukan pembinaan dan juga fungsi konsultasi untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan hukum termasuk permasalahan korupsi. Kenapa fungsi pengawasan internal tidak efektif? Karena biasanya korupsi-korupsi yang besar seperti ini melibatkan pejabat tertingginya. Sehingga bagi fungsi pengawasan internal yang berada di bawah kekuasaan pejabat tertinggi maka tidak punya peluang untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif, ya. Yang ketiga, saya melihat juga dalam konteks korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik, ya, termasuk mereka-mereka para pejabat publik yang juga rangkap jabatan di partai politik, tidak menutup kemungkinan memang ada kebutuhan-kebutuhan untuk pendanaan politik. Ya, meskipun itu semua harus dibuktikan di muka sidang soal aliran, apakah ada aliran dana atau tidak. Tetapi dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi misalnya dilakukan oleh kepala daerah, itu memang ada kebutuhan untuk mengumpulkan pendanaan politik. Untuk apa? Kalau misalnya dalam konteks kepala daerah, ya pertama mengembalikan modal. Yang kedua untuk kontestasi berikutnya, baik di legislatif maupun eksekutif. Yang ketiga untuk kebutuhan operasional dari partai. Itu ada kasus-kasus yang seperti itu dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh para politisi. Itu khas sekali, berbeda dengan yang dilakukan oleh birokrasi. Birokrat murni yang sejak awal memang seorang PNS, itu ketika melakukan korupsi, modusnya memang tidak lepas untuk memperkaya diri. Tidak ada kebutuhan untuk mengembalikan modal politik, untuk berkontestasi di kontestasi berikutnya, atau untuk operasionalisasi dari partai politik. Tidak ada kebutuhan itu dari orang birokrat yang melakukan korupsi. Mereka ya memperkaya diri atau untuk memberi setoran kepada atasannya, biasanya seperti itu. Nah, sehingga ini yang harus menjadi perhatian agar dapat memutus mata rantai korupsi yang dilakukan oleh para politisi. Sadarlah para politisi ketika sedang berkuasa, jangan aji mumpung menggunakan kekuasaan tersebut untuk memperkaya diri atau untuk menyiapkan kontestasi di event berikutnya. Atau juga untuk operasionalisasi dana partai politik. Ya. Baik Pak Zainur, kita akan lihat terlebih dahulu situasi terkini di rumah dinas Menkominfo Johnny G. Plate yang juga digeledah oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk mengetahui hasil penggeledahan, kita sudah bersama dengan rekan Ismalia Medasari di sana. Selamat sore Ismalia, apakah penggeledahan terhadap kediaman Johnny G. Plate sudah selesai dilakukan? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Untuk penggeledahan di rumah dinas Johnny G. Plate yang terletak di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta, ini telah selesai dilakukan sekitar pukul 3 tadi. Dan dari informasi terbaru yang kami dapatkan, Syafa dan juga pemirsa, ternyata penggeledahan di rumah dinas Johnny G. Plate ini dilakukan sejak pukul 11 siang tadi dan berakhir pada pukul sekitar 15.13 tadi, yang berarti sudah 4 jam penggeledahan itu dilakukan. Dan untuk penggeledahan itu tadi juga sudah terlihat penyidik dari Kejagung ini menggunakan seragam putih dan juga menggunakan sarung tangan, ini membawakan beberapa box putih masuk ke dalam mobil penyidik. Dan tadi ada 3 mobil penyidik dan salah satunya ini menggunakan minibus. Dan untuk isi box tersebut ini kami masih belum bisa mendapatkan informasi apa saja yang disita atau apa saja yang ada di dalam box tersebut. Yang pastinya dalam box tersebut ini merupakan barang-barang yang bisa mendalami kasus yang sedang menimpa Johnny G. Plate sendiri. Dan untuk Johnny G. Plate sendiri juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G dan Bakti Kominfo yang setidaknya juga diperkirakan merugikan negara sekitar 8 triliun. Dan untuk saat ini penggeledahan di rumah dinas Johnny G. Plate ini sudah selesai dilaksanakan sejak pukul 15 sore tadi. Sementara itu, Syafa.
Kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari kediaman Johnny G. Plate di kawasan Jakarta Selatan dan selamat bertugas kembali. Nah, Pak Zainur, terakhir singkat saja Pak Zainur, ke depan apa yang harus dilakukan agar setiap penyelenggaraan atau pengadaan barang dan jasa dan juga proyek-proyek di pemerintahan bisa berjalan tanpa adanya tindak pidana korupsi, suap maupun gratifikasi? Ya, yang pertama tentu yang utama soal penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Kita berharap bahwa Kejaksaan Agung menuntaskan kasus ini tidak hanya berhenti kepada tersangka-tersangka yang sudah menjadi tersangka saat ini. Yang kedua adalah aset recovery harus dioptimalkan dengan cara apa? Dengan mengenakan Undang-Undang TPPU. Nah, yang ketiga yaitu tadi pertanyaan soal bagaimana ke depan agar kasus korupsi itu tidak terulang di pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, pejabat pengguna anggarannya jangan cawe-cawe secara teknis. Yang kedua, jangan coba main-main proyek dengan mengatur para pemenang. Suatu saat yang main proyek bisa terkena batunya diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Sekali lagi, fungsi pengawasan internal oleh Inspektur Jenderal, oleh Inspektur, oleh Satuan Pengawas Internal itu harus berjalan. Ya, kalau sampai terjadi korupsi, maka fungsi pengawas internal harus disanksi, dicopot dari jabatannya, sehingga itu bisa menjadi beban bagi mereka untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif. Mereka dapat mencegah terjadinya korupsi-korupsi yang mungkin terjadi di organisasinya. Yang terakhir, saya berharap bahwa partai politik jangan membebani kadernya dengan pendanaan politik yang tidak masuk akal, diharuskan untuk mencari pendanaan politik sehingga para kader ini harus mencari sumber-sumber pemasukan baik yang sah maupun yang tidak sah, termasuk melakukan tindak pidana korupsi, Mbak. Baik, terima kasih Pak Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali.